Halo, selamat berjumpa kembali di dalam rancangan YouTube kesehatan saya. Terima kasih karena masih menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Hari ini baru saja habis kerja, agak sibuk. Dan pada hari ini juga saya telah mengenal beberapa isu daripada perbualan dengan pesakit-pesakit dan juga dengan beberapa orang melalui sosial media. Bahwa ada 5 isu berkaitan dengan swab test berkenaan dengan ujian swab ataupun ujian cucuk hidung COVID-19 yang perlu saya terangkan di sini. 5 isu yang agak penting. Yang pertama, ujian swab ataupun ujian cucuk hidung ini bukanlah merupakan satu bentuk rawatan ataupun obat kepada orang. Jadi jangan kita pergi berbaris untuk minta cucuk hidung karena dipikirkan bahwa cucuk hidung itu sejenis rawatan, sejenis kelegaan, sejenis obat untuk COVID-19. Dia bukan rawatan. Dia hanyalah ujian untuk menentukan sama ada kamu ada COVID-19 atau tiada. Ada yang sakit kepala, batuk-batuk selesai, sakit kerongkong, tidak dapat menghidup, tidak dapat merasa, terus dia mau pergi berbaris, tetapi tujuan dia bukan untuk minta tes, tapi dengan harapan bahwa lepas kena cucuk hidung itu dia rasa baguslah sikit, dia rasa sembuhlah sikit dan sebagainya. Ini satu misconception. Ialah apa boleh buat, mungkin tahap pemahaman pembelajaran itu tidak berapa dipertekankan di sana, tetapi sekarang ini saya ingin berikan kepastian ini bahwa tes swab itu, ujian swab, ujian cucuk hidung itu bukanlah satu bentuk rawatan. Sila fahami itu dengan sebaik yang mungkin. Itu isu pertama. Isu yang kedua, masalah utama dengan swab test ini ataupun ujian cucuk hidung ini adalah stigma. Jadi kita kena paham sebelum kita buat keputusan untuk pergi minta cucuk hidung ataupun terpaksa pergi minta cucuk hidung atas arahan pihak-pihak tertentu, kita kena paham ini, ambil perhatian dan bersedia dengan keadaan ini. Masalah utama yang kita hadapi dengan ujian tes swab ini adalah stigma. Stigma itu maksudnya kita dicop di dahi. Secara bayanganlah kita akan dilabel oleh orang-orang sekeliling kita, masyarakat, kawan dan sebagainya bahwa kita mungkin sudah ada COVID-19. Baru mau pergi tes ini, belum dapat keputusan lagi. Orang semua akan berpikir bahwa kamu ada COVID-19. Itu maksudnya stigma. Belum apa-apa, sudah ada label, sudah ada anggapan. Nah, ini yang masalah dihadapi oleh kebanyakan orang yang pergi swab test. Pergi ujian cucuk hidung. Belum lagi dia dapat keputusan, orang sudah pikir macam-macam. Dia sudah pergi cucuk hidung. Dia sudah mengkali COVID-19 dia ini. Ataupun kalau dia tiada pun dia terdekat sudah mengkali yang COVID-19. Kita pun janganlah dekat sama dia lagi. Bahaya ini orang ini. Nah, stigma ini yang akan kamu perlu hadapi selepas kamu buat swab test atau cucuk hidung. Jadi bersedia, fahami itu. Dan kita coba pahamkan juga kepada kawan-kawan di sekeliling kita. Oke, so itu masalah utama. Banyak kali masalah lain, sakit di hidung lah, gatal di hidung lah, dan sebagainya, risiko kena COVID-19, masa berbaris dan sebagainya, itu masalah kecil. Masalah utama yang akan kamu hadapi adalah stigma ataupun dilabelkan dengan bermacam-macam label yang berkaitan dengan COVID-19 selepas sahaja kamu buat ujian swab ataupun ujian cucuk hidung. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah selepas sahaja kamu buat swab test, sila duduk di rumah. Selepas buat swab, selepas buat ujian cucuk hidung, sila duduk di rumah sebelum keputusan didapat. Karena apa? Karena jika sekiranya keputusan kamu positif, maka semua tempat yang kamu pergi, antara tarik kamu buat ujian dengan keputusan didapati itu, semua tempat yang kamu pergi selama ini akan disiasat. Semua kawan yang kamu jumpa selama itu akan disiasat,
akan dicari. Itulah namanya contact tracing. Jadi kita sudah buat swab, jangan kamu aniaya orang-orang lain di sekeliling kamu dengan pergi berjumpa dia, dengan pergi kedai dia, dengan pergi makan dia, dengan pergi rumah dia dan sebagainya sebelum kamu dapat keputusan. Kalau negatif bagus, kalau positif semua orang yang kamu jumpa ini, semua tempat yang kamu pergi ini dengan sendirinya akan teraniaya oleh kau karena kau pergi sengaja jumpa dia, sedangkan kau tahu kau sudah dibuat tes dan sedang menunggu keputusan. Bukan mereka yang akan dicari, akan diburu 2 minggu sebelum kau dites pun akan diburu juga, tapi yang itu kau tidak dapat buat apa-apa kan, sebab sudah berlalu. Tetapi yang selepas tes dan sehingga kau dapat keputusan, ini kau boleh kontrol, ini kau boleh elakkan. Tapi kau pergi jalan-jalan juga, jumpa kawan, pergi kedai dan sebagainya, sekali keluar keputusan positif, kau telah menganiaya semua ini orang. Itu isu yang ketiga, sangat penting. Isu yang keempat, kalaulah keputusan ujian itu negatif, jangan anggap dia sebagai satu status yang berkekalan. Jangan bilang saya negatif, saya oke, saya sehat, saya selama-lamanya oke sudah. Jadi langsung tidak buat SOP lah, langsung tidak ikut SOP, tidak pakai mask, terus kasih tahu semua orang dengan bangga, saya negatif, apa mau takut? Jangan beranggapan bahwa status itu berkekalan. Bahkan kita tahu bahwa kalau kamu negatif, itu hanya sah pada masa ujian itu dibuat, dan mungkin 2 minggu sebelum ujian dibuatlah. Selepas saja kamu diuji, status itu tidak berkaitan lagi. Contohnya, kamu diuji pada pukul 3 pagi kemarin, 3 pagi, 3 petang lah, senang sedikit. Kamu diuji 3 petang kemarin, jawabannya diketahui negatif hari ini, bagus. Tapi ujian itu hanya sah dari segi perubatan pada pukul 3 petang kemarin. Pukul 4, pukul 5 kemarin sampai hari ini, dia tidak sah. Artinya mungkin kamu sudah kena jangkit. Kalau kamu ada jalan-jalan tempat lain, kamu ada kontak dengan yang positif, kamu sudah kena jangkit. Tapi keputusan itu hanya sah untuk yang pukul 3 petang kemarin, masa buat tes. Walaupun kerajaan bilang oke, kami terima sampai 3 hari itu keputusan, itu hanyalah sah dari segi peraturan saja, dari segi perubatan, dari segi biologi, dia hanya sah pada masa buat tes, at the moment of test only. So jangan terlampau happy kalau negatif. Masih amalkan penjarakan sosial, masih jaga kesehatan, masih berusaha untuk tidak terkena COVID-19. Itu isu yang keempat. Isu yang terakhir, yang kelima adalah kalaulah ujian itu positif, bukan bermaksud bahwa habislah, matilah ini, tiada guna, sudah mau hidup. Jangan beranggapan seperti itu, karena 99% case COVID-19 ini akan sembuh. Mungkin kau termasuk dalam 99% ini. Dan 70% kadang-kadang tiada tanda apa-apa. Tiada sakit, tiada batuk, tiada selsema, tiada bilang tidak dapat menghidup, tidak dapat merasa, dan sebagainya. Langsung tiada tanda, 70%. Dan orang ini akan sembuh dengan sendirinya tanpa obat, tanpa buat apa-apa. Paling-paling suruh berehat di pusat kuarantin, gambar X-ray mengkali sedikit, minum, makan, semua yang sehat-sehat, 10 hari, 14 hari sembuh. Jadi jangan beranggapan bahwa inilah pengakhiran duniaku ini, tiada guna, sudah mau hidup. Jangan beranggapan seperti itu, karena kebanyakan yang positif masih hidup, masih sembuh seperti sedia kala. Itu 5 isu penting yang telah saya terangkan. Harap semua paham. Sila share dan sila bagi kepada semua orang 5 penerangan isu ini supaya semua kita sama-sama paham. Sekian dan terima kasih.